Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuruddin waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama yang saya hormati Bapak dosen Bapak Prasetyo Kurniawan SEMM selaku pengampu mata kuliah sumber daya manusia, teman-teman saya yang saya banggakan. Puja-puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita beribu macam nikmat sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelak ilmu yang kita dapati menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kekasih baginda Nabi Allah, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iskandar. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang produktivitas kerja karyawan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pembahasan yang ingin saya sampaikan itu adalah pengertian produktivitas kerja karyawan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan. Yang ketiga, strategi meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang keempat, manfaat tinggi produktivitas kerja karyawan. Yang kelima, dampak rendah produktivitas kerja karyawan. Yang kelima, mengukur produktivitas kerja karyawan. Dan yang terakhir, studi kasus dan tips dan trik menjadi karyawan yang baik. Mungkin itu pemaparan materi pada kesempatan kali ini yang ingin saya sampaikan. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasan materi yang pertama, yakni adalah pengertian produktivitas kerja karyawan. Pengertian produktivitas kerja karyawan adalah kemampuan karyawan dalam menghasilkan output yang diinginkan dengan memperhatikan waktu, biaya, dan sumber daya yang tersedia dalam konteks bisnis. Produktivitas kerja karyawan sangat penting karena dapat berdampak pada keuntungan perusahaan. Untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, perusahaan harus memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif agar merasakan nyaman dan termotivasi untuk bekerja. Jadi inti dari pengertian produktivitas kerja karyawan itu adalah untuk menyemangati, menyupport dan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh karyawan. Karena timbulnya dari produktivitas kerja karyawan itu ada butuh poin-poin yang bisa memajukan dan menyemangati produktivitas kerja karyawan. Penjelasan yang kedua yakni adalah faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan. Beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan antara lain lingkungan kerja, motivasi, kesehatan, dan skill karyawan. Lingkungan kerja yang buruk seperti kebisingan atau suhu ruangan yang tidak nyaman dapat menurunkan produktivitas kerja karyawan. Motivasi kerja karyawan juga sangat penting karena karyawan yang termotivasi akan lebih produktif dalam bekerja. Selain itu, kesehatan karyawan juga mempengaruhi produktivitas kerja karyawan karena karyawan yang sehat fisik dan mental akan lebih mudah berkonsentrasi dan fokus dalam bekerja. Skill yang baik dan akan lebih efisien dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi faktor mempengaruhi produktivitas kerja karyawan itu adalah lingkungan kerja, motivasi, kesehatan, dan skill karyawan. Kita masuk ke penjelasan yang ketiga, yakni adalah strategi peningkatan produktivitas kerja karyawan. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang pertama, perusahaan dapat memberikan insentif atau bonus kepada karyawan yang mencapai target tertentu sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras yang mereka lakukan. Kedua, perusahaan dapat meningkatkan komunikasi antar karyawan dan manajemen agar tercipta hubungan yang harmonis dan saling mendukung. Selain itu, perusahaan juga dapat memberikan fasilitas atau sarana yang mendukung produktivitas kerja karyawan seperti ruang istirahat yang nyaman atau peralatan kerja yang memadai. Dan yang terakhir, perusahaan dapat memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan agar mereka dapat meningkatkan skill dan pengetahuan mereka dalam bidang pekerjaan. Jadi strategi meningkatkan produktivitas kerja karyawan itu membutuhkan faktor-faktor yang harus dipengaruhinya. Baik, selanjutnya kita masuk ke penjelasan yang keempat, yakni adalah manfaat tinggi produktivitas kerja karyawan. Tinggi produktivitas kerja karyawan memiliki banyak manfaat bagi perusahaan. Yang pertama,
perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena karyawan dapat menghasilkan lebih banyak output dalam waktu yang sama. Kedua, tinggi produktivitas kerja karyawan juga dapat meningkatkan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan perusahaan. Selain itu, tinggi produktivitas kerja karyawan juga dapat meningkatkan loyalitas karyawan yang karena mereka merasakan dihargai atas kontribusi yang diberikan. Hal ini juga dapat meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan calon karyawan potensial. Jadi manfaat-manfaat produktivitas kerja karyawan itu sangat membutuhkan dan menguntungkan bagi perusahaan tersebut, karena dalam suatu instansi atau organisasi kita membutuhkan keuntungan yang lebih untuk menciptakan citra nama yang baik untuk kita. Baik, kita masuk ke penjelasan yang kelima, yakni adalah dampak rendah produktivitas kerja karyawan. Rendahnya produktivitas kerja karyawan dapat berdampak negatif bagi perusahaan. Pertama, perusahaan akan mengalami penurunan keuntungan karena karyawan tidak dapat menghasilkan output yang cukup. Yang kedua, rendahnya produktivitas kerja karyawan juga dapat menurunkan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan perusahaan. Selain itu, rendahnya produktivitas kerja karyawan juga dapat menyebabkan karyawan merasa tidak termotivasi dan tidak puas dengan pekerjaannya. Hal ini dapat menyebabkan karyawan meninggalkan perusahaan atau melakukan tindakan yang merugikan perusahaan seperti absen, terlambat, atau datang ke kantor terlambat. Jadi dampak produktivitas kerja karyawan rendahnya itu sangat merugikan perusahaan. Jadi kita harus menjauhi faktor-faktor ini, karena dalam suatu organisasi atau instansi kita harus dapat menguntungkan segala sesuatu yang harus kita inginkan, karena kita punya visi dan misi yang harus ketujui dengan melakukan kebersamaan yang bersama. Selanjutnya masuk ke penjelasan yang keenam, yakni adalah mengukur produktivitas kerja karyawan. Mengukur produktivitas kerja karyawan sangat penting bagi perusahaan untuk mengetahui sejauh mana kinerja karyawan dalam menghasilkan output. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas kerja karyawan, seperti metode output, metode biaya, dan metode nilai tambah. Metode output mengukur produktivitas kerja karyawan berdasarkan jumlah output yang dihasilkan oleh karyawan. Metode biaya mengukur produktivitas kerja karyawan berdasarkan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan output tersebut. Yang terakhir, sedangkan metode nilai tambah mengukur produktivitas kerja karyawan berdasarkan nilai tambah yang dihasilkan oleh karyawan dalam proses produksi. Jadi mengukur produktivitas kerja karyawan itu dilihat dari tiga. Ya, yang pertama itu adalah metode output, metode biaya, dan metode nilai tambah. Jadi untuk mengukur produktivitas kerja karyawan bisa dilihat dari sini, sejauh mana potensi karyawan tersebut. Baik, kita masuk ke penjelasan yang ketujuh, yakni adalah usaha-usaha peningkatan motivasi kerja. Itu ada 5. Yang pertama, intern perusahaan. Yang kedua, kedisiplinan. Yang ketiga, etos kerja. Yang keempat, keterampilan. Yang kelima, pendidikan. Jadi intern perusahaan itu adalah pengalaman magang atau pekerjaan yang ditawarkan oleh organisasi atau perusahaan. Jadi untuk meningkatkan usaha peningkatan motivasi kerja bisa dari pengalaman. Itu saya sangat setuju, karena pengalaman itu mengembangkan mindset pemikiran kita untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Karena dalam teoritis kita butuh pengembangan diri untuk melakukan sesuatu dalam mempekerjakan apa yang kita kerjakan, apalagi dalam bidang yang kita kerjakan untuk menghasilkan pundi-pundi keuangan untuk keluarga atau kita pribadi. Itu harus membutuhkan potensi yang kita lakukan secara optimal dan maksimal. Karena kalau kita komitmen dalam suatu pekerjaan dan konsistensi dalam pekerjaan, itu akan menghasilkan suatu yang sangat baik atau maksimal untuk diri kita dan menghasilkan pundi keuangan yang juga sangat maksimal untuk kita. Jadi itu pengertian intern perusahaan menurut saya. Tadi kan intern perusahaan, selanjutnya kita masuk ke kedisiplinan. Kedisiplinan untuk usaha-usaha peningkatan motivasi kerja itu sangat penting, karena segala sesuatu yang kita kerjakan itu harus disiplin, continue, terus menerus untuk mau menghasilkan segala sesuatu yang maksimal. Jadi kalau kita menginginkan segala sesuatu yang maksimal, itu kita harus konsisten dan komitmen dalam apa yang kita kerjakan. Karena itu kita membutuhkan disiplin dalam segala sesuatu, aspek apapun itu dalam kehidupan kita, dari bekerja, hobi, dan hal apapun itu. Karena dalam konteks ini kita harus melakukan segala sesuatu untuk kedisiplinan, untuk menghasilkan sesuatu yang maksimal dengan cara merealisasikan dan mengoptimalkan segala sesuatu yang ada di pikiran kita untuk melakukan halnya yang ingin kita lakukan. Usaha-usaha peningkatan motivasi kerja itu selanjutnya adalah etos kerja.
Dan selanjutnya lagi keterampilan. Jadi dalam usaha-usaha peningkatan motivasi kerja itu harus memiliki keterampilan. Keterampilan itu apa sih? Kemampuan yang kita miliki dalam suatu bidang. Jadi keterampilan itu penting dalam suatu pekerjaan untuk menghasilkan segala sesuatu yang maksimal. Maka dari itu kita harus memiliki keterampilan yang sangat lebih untuk saling menguntungkan bagi diri kita dan perusahaan. Karena kalau kita sudah mempunyai sangkut pautan dalam perusahaan, kita harus bisa menguntungkan perusahaan tersebut. Kalau kita tidak bisa menguntungkan perusahaan tersebut, apa gunanya kita? Jadi fungsinya dari sumber daya manusia itu harus bisa menguntungkan segala sesuatu, aspek apapun itu, mau di perusahaan, masyarakat, sosial, ataupun organisasi. Selanjutnya usaha-usaha peningkatan motivasi kerja itu yang terakhir adalah yang kelima, pendidikan. Jadi alasannya untuk meningkatkan motivasi kerja dari pendidikan itu sangat penting, karena mindset akan terbentuk, akan berkembang dari pendidikan. Bisa juga dari pengalaman, tapi konteks di sini dari pendidikan, karena pendidikan itu sangat penting dalam mengubah mindset. Jadi semakin tinggi pendidikan kalian, akan tinggi juga mindset yang kalian lakukan, yang kalian ketahui. Jadi pendidikan itu sangat penting menurut saya dalam melakukan apapun itu, karena pendidikan itu cover value, penilaian seseorang untuk menilai seseorang. Jadi orang bisa menilai dari value kita, pendidikan kita, cover kita, latar belakang kita. Jadi kita bisa menghargai, bisa dihargai. Baik, selanjutnya masuk ke penjelasan yang berikutnya, yakni contoh studi kasus meningkatkan produktivitas kerja karyawan melalui strategi remote work. Itu yang pertama, membangun infrastruktur. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga, komunikasi dan kolaborasi. Dan yang keempat, fleksibilitas dalam jadwal kerja. Mungkin itu saja contoh studi kasus peningkatan produktivitas kerja karyawan yang saya paparkan. Selanjutnya, penjelasan yang terakhir adalah tips praktis bagi karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Itu yang pertama, menetapkan tujuan. Jadi untuk melakukan segala sesuatu kita harus menentukan apa yang harus kita lakukan. Jadi setiap hari kita harus melakukan planning dalam segala aspek kehidupan kita, apalagi dalam pekerjaan. Kita membutuhkan tujuan yang harus kita lakukan untuk melakukan hasil yang maksimal. Jadi sebelum kita menetapkan tujuan, kita harus memikirkan terlebih dahulu apa saja yang harus kita lakukan untuk melakukan ketetapan tujuan itu. Selanjutnya buat daftar tugas. Ya, jadi kalau kita melakukan segala sesuatu, kita harus bikin dulu daftar tugasnya, apa saja yang harus kita lakukan terhadap pekerjaan kita. Misal kita ingin melakukan di bidang wirausaha, jadi kita sebelum melakukan wirausaha tersebut, kita harus buat daftar terlebih dahulu agendanya. Apa saja, contoh misalnya kita membuat agenda produk, jadi apa saja produk yang harus kita lakukan untuk menghasilkan produk yang menguntungkan kita. Jadi konsumen tertarik terhadap produk yang kita buat. Jadi buat daftar tugas itu sangat penting untuk step by step yang kita lakukan dalam mengetahui hal segala sesuatu dalam buat daftar tugas tersebut. Apalagi dalam bidang bekerja, itu sangat dibutuhkan dalam membuat daftar tugas. Selanjutnya, manajemen waktu. Kita harus bisa memanajemen waktu semaksimal mungkin, karena waktu adalah uang. Selanjutnya, batasi gangguan. Dan selanjutnya lagi, istirahat dengan tepat. Selanjutnya lagi, kuasai keterampilan manajemen. Saya ingin bicara dengan kuasai keterampilan manajemen ini, karena dalam suatu pekerjaan kita harus bisa menguasai segala sesuatu pekerjaan yang kita pegang, karena kita dikasih percaya oleh atasan kita. Jadi kuasailah keterampilan yang menurut kita itu keterampilan kita untuk menilai diri kita, value kita terhadap atasan. Karena segala sesuatu akan bernilai dampak positif bagi diri kita, apalagi kita melakukan hal yang positif untuk pekerjaan kita. Nah, kita juga harus bisa berkewajiban untuk meningkatkan potensi kita dalam pekerjaan kita, karena dalam pekerjaan kita harus bisa menguntungkan dari segala aspek tertentu. Jadi kita harus saling menguntungkan antara pekerja dan pegawai, atasan dan bawah. Selanjutnya, hindari multitasking. Dan yang terakhir, disiplin dan teratur.
Mungkin itu penjelasan dari materi yang pertama sampai yang terakhir. Selanjutnya saya kasih kesimpulan dari penjelasan saya. Penjelasan yang kesimpulannya adalah produktivitas kerja karyawan merupakan tingkat kemampuan karyawan untuk memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia dengan segala pengorbanannya sehingga dapat menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas maksimal dalam waktu tertentu untuk mewujudkan hasil yang diinginkan. Baik, itulah penjelasan dan pemaparan beserta kesimpulan materi yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, atau ketidakjelasan penjelasan materi yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena itu adalah hak dan mutlak kepribadian saya. Jikalau ada kebenaran kata dari diri saya, itu adalah hak dan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.